Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Bima Anugrah Virya Gunawan dengan NIM 180856159 dari Program Studi Teknik Informatika Fakultas MIPA Universitas Udayana. Di video kali ini saya akan membahas mengenai subnetting sesuai dengan jumlah kebutuhan hostnya, di mana ini merupakan tugas dari mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan Komputer dengan dosen pembimbing Pak Idewo Made Bayu Atmaje, Eskom MCS. Langsung saja untuk detail tugasnya. Sebuah perusahaan PT XYZ mempunyai IP jaringan 172.16.59.0/20. Rencananya IP tersebut akan dipecah menjadi beberapa subnet berdasarkan kebutuhan host dari sejumlah divisi yang ada. Divisi yang ada pada PT XYZ sebagai berikut. Keuangan dengan jumlah host yang diperlukan 20, pemasaran 40, produksi 30, IT 10, SDM 5, dan gudang 4. Rancanglah topologi jaringan yang cocok dengan kebutuhan PT XYZ dengan membuat subnet sesuai dengan kebutuhan divisi yang ada. Jelaskan perhitungannya juga, dan juga jelaskan bagaimana desain jaringan Anda sehingga tiap host dimanapun subnetnya dapat berkomunikasi. Oke, jadi solusinya, yang pertama diketahui IP yang kita punya 172.16.59.0/20. Kemudian di mana kebutuhan hostnya masing-masing, ini saya urutkan dari yang paling besar ke yang paling kecil, pemasaran 40, produksi 30, keuangan 20, IT 10, SDM 5, dan gudang 4. Kemudian di sini kita lihat, kita cocokkan dengan tabel CIDR, di mana di sini untuk nanti kita bagi slash 20 ini ke CIDR yang beragam. Jadi di sini kita cocokkan untuk kebutuhan hostnya. Di sini 40 kita lihat yang dapat menampung host maksimalnya ini 64, di mana ini merupakan slash 26. Jadi nanti untuk yang pemasaran kita pakai slash 26. Karena 332 maka tidak memenuhi 40-nya. Kemudian untuk yang produksi dan keuangan ini bisa kita pakai yang slash 27. Lalu IT bisa kita pakai yang slash 28, dan SDM dan gudang bisa kita pakai di slash 29. Di sini perlu diperhatikan bahwa host yang valid itu selalu jumlah hostnya ini dikurangi 2, karena satu merupakan net ID dan satu merupakan IP broadcast. Oke, bisa dilihat ini yang jadi di sini di desain saya nanti saya akan menggunakan slash 26 untuk 3 divisi dan slash 29 2 divisi dan slash 28 1 divisi. Ini opsional saja sebenarnya. Saya inginnya pakai yang slash 26 3 dan slash 29 2 dan slash 28 1. Seperti itu biar tidak terlalu banyak membaginya ya. Oke, kemudian yang pertama kita hitung dulu yang untuk slash 29-nya. Di sini untuk slash 29 kita dapat net mask-nya itu 255.255.245.248. Dimana di sini jumlah subnetnya kita dapat 2 pangkat 5 sama dengan 32. 5 ini didapat dari jumlah satunya pada bilangan biner oktet terakhir. Kemudian total hostnya 2 pangkat 3, ini jumlah nolnya. Jadi 8. Usable-nya yang dapat digunakan itu 2 pangkat 3 min 2. Seperti yang saya bilang tadi, 2 ini 1 net ID dan 1 untuk IP broadcast. Dimana kita dapat blok subnetnya itu ada 8. Jadi bisa dilihat di sini 0, 8, 16, 24, dan 32, semua kelipatan 8. Di sini untuk bagian subnetnya itu ada untuk SDM, saya bagi menjadi SDM, gudang, untuk router, gudang, IT, dan SDM, untuk router utama, kemudian untuk router keuangan, pemasaran, dan produksi. Nah, untuk bagiannya nanti akan saya jelaskan di aplikasi pakai tracernya. Kemudian untuk yang slash 28, di sini ada perhitungannya seperti ini. Sama seperti yang tadi, di sini 0 sampai 39. Tapi bisa dilihat 0 sampai 39 sudah dipakai. Jadi di sini kita akan mulai dari 40 ya. Di sini perhitungannya net mask yang paling besar kita kurangi dengan net mask yang akan kita gunakan 240. Kita dapat 15. Lalu kita jumlahkan dengan IP tempat kita memulai, maka kita dapat IP broadcast-nya. Kemudian dari IP tempat kita memulai dan IP broadcast kita bisa dapat host range-nya. Berikut jadinya net ID-nya dari 40 tadi kita mulainya. Kemudian untuk host range-nya dari 41 sampai 54. Untuk broadcast-nya tadi setelah kita hitung kita dapat 55. Di sini merupakan bagian subnet di IT-nya. Untuk yang slash 26, di sini kita dapat net mask-nya belakangnya 192. Kemudian kita dapat usable host-nya 62. Tadi 0 sampai 55 sudah terpakai di slash 29 dan slash 28. Maka kita mulainya sekarang dari 56. Di sini kita hitung seperti teknik yang tadi. Di sini net mask yang paling besar kita kurangi dengan net mask di slash 26. Jadi kita dapat 63. Kemudian kita tambahkan tempat kita memulainya.
jadinya 119. Di sini IP broadcast-nya 119. Untuk baris pertama kita dapat host range-nya 57 sampai 118. Ini bagian subnet keuangan. Berikut juga di bawahnya baris kedua dan baris ketiga ini untuk bagian subnet produksi dan pemasaran. Oke, langsung saja kita lanjut ke aplikasi paket tracernya. Oke, jadi di aplikasi paket tracer ini sudah langsung ada desainnya agar saya tidak perlu menghubungkan lagi satu-satu. Kemudian dapat dilihat di sini static portnya sudah saya nyalakan, namun tidak berisi IP. Bisa dilihat sini masih kosong. Bisa dilihat ini juga hijau-hijau panahnya, berarti static portnya sudah nyala. Lalu di sini saya menggunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 router dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dengan 9 switch. Jadi di sini juga saya sudah menyediakan notepad-nya agar untuk lebih mempermudah kita dalam mengisikan IP-nya. Langsung saja pertama kita isikan untuk yang SDM dulu. Kemudian yang kedua kita isikan pada gudang, akhirnya kita isikan 9 untuk host yang pertama. Sekarang kita lanjut pada yang /28. Di sini yang akhiran 0 sampai 39 sudah terpakai di /29. Maka kita mulai di sini dari 40. Selanjutnya kita set statik dulu pada router di gudang IT dan SDM-nya agar bisa terhubung satu sama lain. Oke, selanjutnya kita lanjut set yang di bagian sebelah kanan. Di sini menggunakan /26. Kemudian lanjut ke bagian pemasaran. Lalu sekarang kita set static di router keuangan pemasaran produksi di subnet ini dan juga di subnet ini. Oke, sekarang kita hubungkan antara router gudang IT SDM dengan router keuangan pemasaran dan produksi. Oke, sekarang kita coba tes pertama dari pemasaran, produksi, sukses. Kemudian dari gudang ke IT, sukses. Dari router ke router, dari dua router ini, sukses. Kemudian dari mana lagi? Dari router keuangan pemasaran produksi ke komputer, sukses juga. Sekian dari demo video yang kedua ini. Terima kasih.